dengan cara apa? Networking kerja. Tipe apa teman-teman? Tipe nek ning gone BPS tiba wakeh peluang-peluang yang kita bisa masuki, dan paling tidak kontribusinya divisi adalah tidak ngangel-ngangel ketika ada izin ngono lah, minimal itu gitu. Izin fleksibel, bayangno Diana kuwi enak ertik konangan konangan kantore jadi sensus BPS langsung dikei peringatan bahwa tidak boleh kerja sampingan set job kecuali harus izin setiap set job. Kayak meneng-meneng gue aku goro-goro aku ngomong bosnya terus konangan dia, nah akhirnya dikei ning kontraknya tidak boleh set job ning kontrak. Nah ini di divisi wali aneh sangat dibolehkan set job ngono lho. Soalnya apa nek gatek nih perusahaan bayar, jadi maksudnya ngerti ya teman-teman ya, Nisa ini gatek nih untungnya divisi terus dengan sejahtera misalnya 2.400.000 atau 3 juta ya. Nah, konsumennya siapa? Nah, makanya kita menggunakan metodologi private sector financial gap dengan cara networking. Ternyata nek awak dhewe memberikan financial gap itu diatasi dengan BPS, enek mau aku tekok Dita, enek Sakernas 1 tahun 4 kali. Susenas R ini cocok iku ning pasar-pasar. Susenas ki 1 tahun 4 kali. Gak popo R, engko karo ayangmu malah keraket iso dikancani. Iki kok nekoni pasar-pasar R. Nah, Nggih, pasar-pasar kok Mas. ditekoni tumbasnya ning di anu misalnya gawe warung bakpia, lomboknya tumbasnya ten pundi regine pinten dan lain-lain. Iki Susena 1 tahun 4 kali. Terus oh beda nih, terus ke pasar enek sensus ekonomi, tapi ternyata kata Nisa 10 tahun sekali, ini bukan ya, ini bonus saja lah. Nah itu ya teman-teman. Terus berikutnya financial gap kita, insya Allah nanti enek BOE, nanti kita pelatihan di BOE, nanti ngisi kayak gini. Erni nanti diajari Nisa lah, DC kompak terakhir tanggal berapa Nis mau Dua lupa, dua Mas tadi. 22 Agustus ya, monggo ya. Ini webnya kayak gini untuk kegiatan kita bulan bulan apa bulan September. September. Mari ngono, insyaallah nek BU ini rawnek insyaallah engko enek kemnaker iki engko ning gone apa jenenge Balai Latihan Kerja BLK. Nanti sampean disangoni ngono untuk bulan September. Iki anggo si kompak. Iki BLK. BLK ning kono disangoni dikek asrama. Nah, cuma yo nggak wajib lah, terserah teman-teman ya. Kalau mau paling nggak di sini minimal memberikan waktu luang dan finansial. Yang penting ada gajinya aman. BLK. Mudah-mudahan paling nggak nek neng BLK bidangnya adalah bidang-bidang IT, soalnya mbok no kene masalah pas gak iso ning gone panean iso diisi misale semono lah, karena sekolahan kita tambah neh takeran MTS 4 karo panean. Ini BLK. Nah yo liyane mbuh diotak-atik dhewe mbok ono sik enek apa jenenge mbok ono wae ya. Gak ngerti aku Nisa walaupun datanya angel, mbok menawa sik enek halal tapi tak kira datanya wis angel ya, paling enggak hal-hal ini hal-hal ini persiapan tinggal bulan September. BPS ini namanya Private Sector Financial Gap, yang menggunakan networking. Ini cara ini harus kita pakai karena divisi paling tidak kelebihannya punya banyak teman, punya banyak teman dan lain-lain. Nah ini yang lain lagi sakjane anu apa jenenge ujikom asesor, cuma aku ki bingung cara marketingnya piye, wis tak share ning Facebook yo ora enek sing nyantol.
coba mungkin nek memang harus ketemu atau pas Nisa ke Magetan aku tak diskusi lebih lanjut. Ini kita dikasih harga berapa katanya nggak tahu aku, 4 juta atau pokoknya per orang nek nggak salah kita dikasih 1 juta sama LSP. Nek 1 juta kali 24, 24 juta ya lumayan ya, nggak tahu aku berapa. 24 atau 15 juta aku nggak ngerti ya, tapi paling nggak ini sungguh kegiatan lah. Cuma masalah biaya satu asesor kok biayanya itu 6,5 juta. Apakah kita bareng-bareng ngepush tiap hari disiplin posting nenggone grup Facebook misalnya. Soalnya aku kis dikei waktu 1 bulan tapi vakum, ide saya nggak muncul karena saya ke Malang dan saya nggak ada waktunya terbatas untuk bisa diskusi dan waktu untuk diskusi pun terbatas, sehingga wis tak jarno ya. Walaupun sakjane iki enek sing LSP niki enek sing ngenyang dari TUK yang lain, tapi Pak Direktur ini kayaknya ning kita lah, batinku dikekne awak dhewe tapi aku sak-sake, maksudnya ora tak pikir serius ya. Ini makanya ini siapa tahu ini uji kom asesor ini bisa kita pikirkan untuk kegiatan-kegiatan bulan September. Oleh bulan September wis ora ono, wis gak sensus lagi. Minimal misalnya bulan September kok rodok sepi job, minimal lah teman-teman, ada seenek diskusi kecil paling enggak gak sampai 15 hari kita aktivitas punya. Ya teman-teman, ini tentang networking, namanya private sector financial gap. Lumrahnya kita bekerja misalnya 1 bulan dengan hidup nyaman secara mental adalah 3 juta ya teman-teman. Iki soalnya kejadian dhewe koncoku jenenge Mas Agus, kuwi karyawane mbiyen wakeh, saiki di PHK semua karena gak mampu. Nah iki waliane kita, mangsaku awak dhewe selama iki gak pernah mem-PHK orang ngono lho. Lutfi ku ya mergo metu-metu dhewe, aku gak mem-PHK, dan dia keluar sendiri. Artinya apa teman-teman? Kita bisa bertahan dengan strategi ini. Nah, kalau setiap bulan kita hidup normal di Magetan, iso traktir pacare sing lanang misalnya dengan 3 juta setiap bulan, berarti ojo sampai nek pas perusahaan kui turun omsetnya, ya kan? Turun omsetnya, berarti digaji sesuai omsetnya. Ya dengan apa? Dengan financial gap. Nanti ada Google Form tak share teman-teman, nanti ada kuis, muga-muga monggo ben saya juga mantep bahwa Nisa ini sudah satu bahasa atau punya pandangan yang ternyata sudah terstandar yang sama. Jadi visi ini salah satu yang mendorong kita. Nah, kejadian koncoku Mas Agus omahe kuwi ngono lho. PHK, kabeh karyawannya di PHK karena kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Nah teman-teman, ini yang mental. Kemudian mental atau intinya perusahaan gak iso ngatasi dengan private sector financial gap yang diatasi dengan networking perusahaan. Selanjutnya teman-teman, ini terkait dengan mental. Percaya atau tidak, ketika ada apel yang busuk dalam satu karung, itu semua ikutan mambu. Nah, semua pasti ikutan mambu. Makanya saya ini magang hub ini mau buka iki, maju mundur saya dengan alam sah kita leboknya kok enggak ya. Enggak tak sebut normal lah, aduh kok sebut. Ada seseorang tak leboknya kok enggak ya. Jadi tepat sekitar 4 bulan yang lalu, podo-podo Lutfi karo aku podo-podo bismillah, ayo Vi zikiran. Tiba bocahe rodok gampangno. Vi iku nek digampangno awak dhewe nek hal-hal buruk iki mesti awak dhewe gak enek penyelamat secara rohani.
ternyata bener Dita mau ngomong lah mung konco anu karyawanmu Lutfi gak tak omong nek wis metu tip anune gak lengkap kabeh. Banyak hal yang tidak beruntung teman-teman ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah spiritual. Makanya Erni pumpung urung apa jenenge menikah nek iso ya toh sing kakung misalnya kok pengen demok-demok amit-amit maaf mas demok-demok engkau baik ya karena sesuatu yang tidak berkah pasti berdampak dengan yang lain, mbuh ning karir, mbuh ning prestasi, mbuh ning opo. Nggih, Nisa Mas. yang ngono. Bismillah nis misalnya ketemuan ya sekedar bagaimana karirmu anumu piye ya toh kerjaanmu piye saling memotivasi tapi sampai hal-hal yang melampaui agama mesti enek sesuatu iki kan divisi kan tempat kerja iki ya tempat kerja enek sing Nggih. kecipratan jadi gini saya dulu di pondok itu eh semua keracunan semua keracunan apa yang dilakukan Ustate langsung buka eh, lemari pakaian santri nih enek opo ya iya mesti enek sing salah karo santriku soalnya ustadz wis ngamalno zikir semua tibake bener santrine kuwi enek sing maringne nun sewu maaf ya mushaf Al-Qur'an Nggih. cedake sempak apa piye kan nah, akhirnya konangan dan akhirnya dibenahi dah maksudku gini ya teman-teman salah satunya apa ya teman-teman bahwa bagaimana secara teman kerja itu mendukung ya kan mendukung bahwa itu mendukung kita itu salah satunya adalah kesuksesan sebuah institusi ya kesuksesan sebuah lembaga itu eh, akumulasi sukses fisik dan mental anggap ya agama masuk nih mental gitu aja lah. Setiap anggota jadi jadi cerita sini pondokmu terjadi itu terjadi betul makanya nek enek kejadian ngono nih mesti diperiksa secara anu nih makanya eh, nun sewu ya saya itu ada salah satu anggota bukan ya yang sering ketemu aku aku ya bingung dek ya pengen kerja di tempat tapi kok tak delok statusnya nek bucin ki kok sampai nemplek pipi aduh iki engko wedine kecipratan dosa nah wedine kecipratan dosa engko nek kecipratan dosa lembagane mesti enek sesuatu sing ongel sesuatu yo minimal nek kita punya dosa kepada orang minimal gak usah di share nah kuwi dawuhe Kanjeng Nabi ngono nek awak dhewe aib gak usah di share misalnya ning status karena setiap orang manusia iki jenenge punya keterbatasan hal-hal yang negatif kadang yo leno minimal tidak di share biar minimal tidak merembet makanya gue teman-teman salah satunya adalah spiritual monggo bismillah bismillah bayangno teman-teman nek awak dewi setiap spiritual awak dewi bagus sesama itu pasti mendukung kesuksesan sebuah lembaga ngono lho teman-teman jadi mau budui kan kondisinya dilempar ke panean padahal kebutuhannya MTS 4 kekurangan guru TI kan sama kayak ngono lho karena ternyata ada di institusi di MTS 4 ada yang seseorang yang punya mohon maaf tidak selesai urusan iri hasad dengki gak selesai ada yang terdampak akhirnya Bu Reni dapat 30 jam kerja karena Bu Dwi gak iso artinya teman-teman aku gak pengen ada intinya nek salah satu kita tidak selesai secara spiritual mesti yang lain kecipratan salah satu dan yang lain spiritualnya bagus yang lain mesti kecipratan
makanya ning perusahaan-perusahaan tertentu kayak stick and shake ya, contohnya stick and shake ya. Jogja iku enek manajer spiritual, stick and shake Jogja. Nah, coba iku enek manajer spiritual, stick and shake Jogja. Nah, ini contoh nih perusahaan sing enek manajer spiritual, stick and shake Jogja. Karena enek juga Ajinomoto. Nah, kui setiap itu tes kerjanya piye, enek sing ngerti gak? Kui tesnya ngaji. Setiap minggu enek ngirim perusahaan ngirim guru ngaji. Gitu. Makanya bismillah, iki sing oleh zikir ki Nisa, diusahakan. Saya selalu mengingatkan, muga-muga aku mendoakan ikan saya ke Nisa tarafnya adalah memerintah. Jadi memberikan perintah nis ngaji, padahal koyo ibaratnya aku ki nis zikir, ibaratnya aku koyo sok-sokan koyo ustaz. Nah, muga-muga Nisa menemukan poin bahwa zikir itu sebuah kelezatan yang lahir dari kesadaran. Nah, nek sampai tekan kono nih, nek isin ngomong nih aku, memang nek misalnya menake ngomong nih Mbak Wit, ngomong nih Mbak Wit, memang iki namanya perusahaan keluarga sean ya, tidak punya banyak tim ya. Memang Mbak, aku wis merasakan nyaman dengan kesadaran. Wah, ya itu perjalanan rohani ya teman-teman. Itu setiap orang beda-beda, setiap orang beda-beda. Ini perusahaan yang gone Kediri aku ditari dek tahun 2022, gaji programmer itu 35 juta. Kuwi kabeh karyamane dijak ning Ngawi untuk bayat toreko. Tapi kita nggak usah sampai jauh-jauh sampai harus bayat toreko. Teman-teman juga mungkin belum paham apa itu toreko, kita nggak usah jauh-jauh. Tapi kelezatan iki wis mentek tenis. Nggak tahu, iya kayak Remaining time. Remaining time itu artinya apa? Oh, sik suwi ternyata. Ya, kelezatan itu nek terjadi insyaallah teman-teman, itu luar biasa namanya. Kelezatan itu nek terjadi itu luar biasa. Namun Nisa terus diasah bagaimana bisa mendapatkan kelezatan. Nek aku pinis, iki aku ngomong pribadi ning Nisa soalnya Erni belum dapat. Nek aku pinis, kuwi wonge bandel. Awak aku ki rumangsa nek oleh kelezatan rohani, nek aku ki wis nglakokne elek terus lagi sadar tibake kuwi elek. Lah muga-muga Nisa iku posisinya adalah sadurunge awak dhewe kejeblos wis ngrasakne sik kelezatan. Kelezatan bayangno mungkin. saudara-saudara kita yang Kristiani kuwi kan anu to. Nek ndonga sebelum makan iku iso kusuk tenang, nikmat sekali ngono. Nikmat sekali. Nah, kadang awak dhewe sadar nek duwe saudara atau keluarga kita loro parah, duwe orang tua orang terdekat loro parah, kuwi ngrasakne piye carane cedhak karo Gusti Allah. Lah ngono lah, muga-muga iki teman-teman, ini secara mental saya nggak terlalu banyak lah ini karena ini masuknya private lah, pribadi. Monggo dikaji secara mendalam, muga-muga iso untuk menyentuh bahwa level-level makrifat. Makrifat itu mengenal Tuhan dengan lebih nyaman, damai. Jadi ada perusahaan sing ngongkon secara paksa ngaji, enek sing ngongkon secara paksa nek zuhur kuwi enek azan kudu nang masjid. Kita nggak usah ambil langkah itu. Ben urusan ke masjid, urusan ngaji kuwi urusan pribadi. Kita menyentuh urusan makrifat saja. Jadi kok rumangsa awak dhewe nyaman ning Gusti Allah, apa ya? Iku wis prestasi gitu teman-teman. Terkait dengan harus ke masjid dan lain-lain, itu kan simbol kan teman-teman. Itu kan simbol saja. Maksudnya itu kan ritual kan?
Iso uga dipaksa ning masjid tapi ning masjid omongane bayang apa pikirane bayang nek utang. Nah, ya wis gitu teman-teman. Monggo insyaallah diperdalam. Erni nek memang belum dapat zikir, monggo dengan cara-cara tertentu, dengan apa kita bisa dekat dengan Gusti Allah. Aku ki ya ngono, juga terus memperdalam Nggih, Mas. sesuatu yang bisa mendekatkan dengan Gustiku. Bayangkan ya nek Kristen iku ning Gustine iki nyeluke bapak. Kan biyen bahasa ning Aramaik, bahasa Aramaik. Jadi kelahiran Kristen ki malah duduk ning gone Yunani atau ning Italia, Roma yang sekarang. Kan kelahiran itu kan nang Aramaik, daerah-daerah kaya Yerusalem, kemudian daerah-daerah situ. Nah, memanggil orang terdekat itu kan bapak. Nah, akhirnya disalahpahami bahwa bapak itu bapak biologis, ngono meh-meh kayak ngono. Lah iku kesalahan. Padahal artinya bapak ki sesuatu. Lah dhewe luwih parah. Manggil Gusti Allah kadang duhai enek to ya Habibuna kekasihku. Lah padha nek di bahasa Jawa nih ya Allah jenengan bojoku lah ngono kan luwih parah meneh kan. Cuma pengertian kita kan pengertian kita duhai kekasihku ya Allah itu kan maksudnya untuk merekatkan podo aku ki apa Kristen ki ning gone asine kalimat duhai bapa kuwi kaya adik ki ben dianggap anake ngono lho. Nah cuma kesalahane dari arti kontekstual dari arti tekstual ngono teman-teman. Monggo bismillah selalu diperkuat spiritual karena percaya atau tidak percaya itu berdampak juga untuk kinerja kita selaku teman-teman teamwork kita yang lain. Nek masalah kok enek salah mending diomong nih daripada dirasan. Aku gak pernah demi Allah ngerasani Erni elek ini gak. Mending aku ngomong nih Nisa Nis Erni sibuk ngene ketok ya. Gak pernah aku ning misalnya Erni elek duwe elek Nis Erni ki mesti ora tau ndang respon ki paling pegelar adik enggak. Jadi adik menjaga vibe di kantor itu menjaga vibe biar selalu dalam kondisi barokah ngono teman-teman. Saya pernah dalam di kondisi perusahaan yang saling rasani, saling ngelek-ngelek sesama teman. Iku rasanya vibe enggak nyaman sama sekali. Makanya kuwi bismillah spiritual itu diperbaiki dengan cara masing-masing. Syukur Nisa pengen cerita nih Mbak Wit monggo. Jane nek Oh, sing gitu, Mas. sing apik iki sakjane gak cerita ning Mbak Wit, tapi monggo ibu saya itu baik atau rekoh ning gone Mbah Yai sing Mbah Yai ini kesambung sampai tekan Nabi Muhammad. Kayak ibu saya sampun sampun apa jenenge sampun sampun angsal ijazah jadi gurunya ibu kuwi kesambung sampai njeng Nabi kuwi enek ijazahe. Sapa Mbah Yai ini gurune sapa itu ditelusuri secara tanggung jawab. Ora koyo saiki ngaji lewat YouTube gak iso ditelusuri. Ade ngaji karo Ustadz X ngaji kok YouTube lah. YouTube iki gurune sapa kan gak iso ditelusuri. Nah ngono-ngono ki lho teman-teman. Sing malah sing benernya karo ibu. Alah apapun itu intinya teman-teman spiritual monggo diperbaiki dengan caranya masing-masing karena itu berdampak dengan semuanya. Yang terakhir teman-teman monggo jadi gini rata-rata perusahaan yang menang kayak info minimal melobikan kuwi kayak misalnya PAN niku nek awak dhewe dadi anggota DPR ngono. Aku dapat info dari PAN soalnya langsung. Itu nek ade dadi anggota dewan kuwi konseptor 90%. Mbuh ning partai-partai tertentu iso 40%, 30%. Lah, kita gak usah kayak gitu-gitu nemen nek kontribusi perusahaan gak terlalu nemen, gak usah ngono. Jadi maksudnya BPS ki full dinggo
dibawa untuk kesejahteraan teman-teman. Cuma saya memberikan doa untuk untuk apa ya, untuk membuka hati teman-teman semuanya. Jangan sampai kita ikut apa teman-teman rumangsa duit engko nek di paringne yatim piatu atau fakir miskin itu berkurang. Nah, yatim piatu makanya engko monggo sholat dhisik dan sebagainya. Ojo sampai aku ki kena engke 200 sungkan enggak ya neng masalah. Ojo sampai kepikiran ngono. Jadi bener-bener dari ketulusan hati gitu. Iki karena waktunya tinggal 1 menit. Tinggal ketulusan hati nek iso sholat sik aku ketoke pantes. Karena nanti agenda kita insyaallah yatim piatu dari duit 11 juta, 10 juta, 9 juta yang sudah tak terima. Gue yatim piatu piro ya? Ojo pernah rumangsa engko duitku kelong. Nah, ngono ya teman-teman ya. Monggo itu dari setelah sholatnya teman-teman, dan jangan pernah izin. Misalnya, aku kok ikhlasi 100.000, gak usah izin nih masalah. Utawa gak usah izin sama sekali. Utawa nek perlu gak usah dikandakne aku, kandakne ning Mbak Wit. Nah, ngono ya. Gitu ya Nisa Erni. Ini 3 hal ini. Iya, Mas. Ngono ya Er. Iya, Fisik, Mas. fisik, bismillah. Gak usah izin, aku mampu nih 50 gak apa-apa. Aku pengen 1 juta, alhamdulillah. Tapi gak usah jadi paksaan. Ya gitu teman-teman, waktunya tinggal 30 menit lagi. Mohon maaf, ini nanti kayak kapan waktu kan aku longgar tak Google Form tentang Zoom kita hari ini. Sudah masuk enggak ilmunya? Ada pertanyaan? Waktunya habis. Tak tutup ya, langsung ya. Tak Iya. tutup. Erni, Nisa sehat selalu. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Wassalamualaikum Iya, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.